Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Haris. Selamat datang di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum spoiler Dong Warenegade Immortal episode 109 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Planet Tianyun, planet budidaya peringkat 7 yang berada di bawah naungan aliansi budidaya. Tapi jangan salah, meski sama-sama peringkat 7, planet ini bukan kaleng-kaleng. Alasannya yaitu satu nama, yaitu Olsir. Orang ini bukan cuma kultivator biasa, dia duduk di kursi kekuasaan aliansi budidaya dan dihormati seperti bijak suci. Bahkan rumor berkata, kalau kamu tidak mau hidupmu sengsara, jangan main-main sama murid Olsir. Berbeda dari planet-planet peringkat 7 lainnya yang punya banyak planet satelit buat memperkuat pengaruhnya, Tianyun cuma punya 5. Tapi bukan 5 sembarang. Nama-nama mereka kedengaran seperti 5 elemen nasib manusia: surga, bumi, manusia, kehidupan, dan nasib. Setiap planet ini dihubungkan oleh sebuah array transfer raksasa. Tapi sayangnya ongkos aktifinnya mahal banget. Jadi ya bukan buat jalan-jalan biasa. Nah, di ujung timur Tianyun berdirilah satu penjaga yang cukup santai yang bernama Zhao-Si, murid generasi kelima dari divisi hijau. Jaga array sambil duduk lotus tiap pagi. Usianya 700 tahun, kultivator di tahap pertengahan formasi jiwa, cukup tinggi dan cukup puas dengan hidupnya. Tapi tetap saja ada satu impian yang menggelitik hatinya, yaitu dia ingin punya planet sendiri buat gua kultivasi, bisa hidup bebas, santai, dan makmur. Sayangnya nasib belum berpihak padanya, dan justru hari itu nasibnya berubah jadi ngeri-ngeri sedap. Langit pagi masih tenang-tenang saja, sampai tiba-tiba serak. Cahaya ungu melesat di langit seperti meteor, ngebut sampai pecahin suara udara. Zhao-Si membuka matanya dan langsung tegang. Siapa ini? Sok-sokan masuk tanpa permisi. Tapi begitu dia melihat token ungu dengan angka 7 di pinggang si tamu, darahnya langsung berhenti mengalir. Wang Lin, murid ke-7 divisi ungu yang katanya sadis, temperamen buruk, dan bisa bunuh orang cuma karena salah lihat. Murid generasi kelima, Zhao-Si, menyapa leluhur ke-7 dari divisi ungu. Katanya sambil membungkuk dengan sungguh-sungguh. Dalam hati tentu saja dia sudah panik setengah mati. Tanpa basa-basi, Wang Lin yang tenang tapi penuh aura menakutkan cuma berkata, buka formasi ke planet bumi. Lalu langsung melangkah ke dalam array seperti bos besar. Zhao-Si buru-buru jalankan ritual aktivasi. Cahaya hijau menyambar dan dalam hitungan detik, array sebesar 5 km itu berubah menjadi raksasa bercahaya dengan jurang energi yang bersinar seperti naga tidur. Dalam sekejap, Wang Lin pun menghilang dalam cahaya hantu. Sementara Zhao-Si cuma bisa duduk dan menarik nafas panjang. Apa urusannya ke planet bumi ya? Urusan orang besar. Lebih baik aku fokus saja ke kultivasi biar cepat naik ke formasi jiwa tahap akhir. Xin lalu beralih di planet bumi, salah satu dari 5 satelit Tianyun. Permukaannya kuning tanah, bersinar dengan aura kultivasi yang berputar pelan. Tak banyak laut, sebagian besar daratan, dan di sanalah berdiri satu negara kultivasi besar, yaitu sekte Xuan Yuan, dipimpin oleh keturunan nenek moyang mereka, Xuan Ming, yang sudah nembus tahap Askenden. Jauh di barat, ada negara budidaya lain yang bernama Ling Yu, yang hari ini menjadi topik utama. Kenapa? Karena bakal kedatangan utusan langsung dari divisi ungu. Bukan cuma sembarang utusan, yaitu Wang Lin. Di sisi array transfer yang terhubung ke Tianyun, seorang pemuda berdiri sambil main-main kipas, bernama Su Yun-san, master muda sekte Xuan Yuan. Dia nggak biasanya ikut urusan semacam ini, tapi mendengar nama Wang Lin cukup bikin dia berubah pikiran. Soalnya siapa sih yang berani cuekin murid favorit Olsir gitu loh. Di belakangnya berdiri para tetua sekte, semuanya berambut putih, berwajah serius, dan menunggu penuh harap. Tiba-tiba, duar! Gemuruh mengguncang tanah, area transfer menyala terang, langit ditelan cahaya hantu, dan dari tengah simbol raksasa yang muncul di udara, seseorang perlahan berjalan keluar. Jubah ungu, rambut panjang, token angka 7 yang memantulkan cahaya matahari. Wang Lin telah tiba. Su Yun-san melipat kipasnya dan tersenyum lebar. Selamat datang, leluhur ke-7 dari divisi ungu. Simbol-simbol di langit perlahan-lahan memudar, seperti embun pagi yang tersapu mentari. Di tengah barisan, Wang Lin melangkah keluar dengan tenang. Matanya yang tajam menyapu sekeliling.
lalu berhenti pada seorang pria paruh baya yang menatapnya sambil menyipitkan mata. Orang itu tertawa pelan, suaranya tenang tapi penuh penilaian. "Kau pasti Wang Lin, murid dari All-Sir, bukan?" Wang Lin mengangguk ringan, membalas dengan sopan. "Benar, dan Anda?" "Su Yun-san, aku master sekte junior dari sekte Xuan Yuan, planet bumi. Aku ditugaskan untuk menyambutmu sebagai tuan rumah. Jangan ditolak ya, saudara Wang," jawabnya dengan senyum santai. "Kalau begitu, aku pasti akan merepotkanmu." Wang Lin tersenyum tipis, meski tak begitu suka keramaian. Ia tahu betul ini bukan waktu untuk menolak keramahan orang. Su Yun-san ternyata orang yang menyenangkan diajak bicara. Dalam perjalanan, ia menceritakan banyak hal tentang planet bumi, terutama tentang keadaan sekte-sekte dan tempat-tempat budidaya. Ia bahkan mengatur tempat tinggal yang begitu damai, dikelilingi taman bunga yang seolah lupa bahwa dunia luar penuh persaingan. Di dalam pavilion yang tenang itu, Wang Lin membuka jendela dan menatap keluar. Kelopak bunga berwarna-warni bermekaran seolah ingin memamerkan kecantikannya lebih dari yang lain. Ia menghela nafas pelan dan berjalan melewati taman itu. Pikirannya mulai tenggelam dalam masalah-masalah yang tak bisa ia abaikan. Tuo Shen, nama itu seperti bayangan gelap yang tak pernah benar-benar pergi. Wang Lin tahu, selama makhluk itu masih hidup, hidupnya tidak akan pernah benar-benar tenang. Aku harus menjadi lebih kuat. Seni pembantaian surgawi, manik yang menentang surga, semua ini adalah kunci untuk bertahan hidup, gumamnya. Tapi, memahami seni segel kehidupan itu bukan perkara mudah. Ia bukan jenius seperti beberapa murid All-Sir lainnya. 2 hari kemudian, Su Yun-san mengajaknya ke negara kultivasi Lingyu, sebuah negara kecil tapi kaya akan sumber daya. Begitu mereka tiba di perbatasan, Su Yun-san menjelaskan, Lingyu hanya punya 4 sekte, tapi mereka punya banyak item roh. Negara ini terkenal walau kecil. Mereka melaju cepat menuju pusat negara, tempat berdirinya menara surga, kediaman para utusan. Di bawah menara, lebih dari 100 pembudidaya telah berkumpul, semua menatap langit saat 2 sinar cahaya mendekat. Lingyu menyambut utusan dari sekte nasib surgawi dan Master Su Yun-san dari sekte Xuan Yuan. Teriak mereka serempak. Su Yun-san terkekeh. "Sampai jumpa, saudara Wang. Kita minum bersama lagi suatu hari nanti." Lalu ia pergi, meninggalkan Wang Lin seorang diri menggantung di udara. Wang Lin menatap para kultivator di bawah dengan tenang, lalu perlahan turun. "Aku tidak akan mengganggu urusan kalian. Aku akan berkultivasi tertutup. Mulai sekarang, tidak ada yang boleh mendekat dalam jarak 5.000 km dari menara ini." Semua orang terkejut, tapi dengan cepat menyesuaikan diri. Mereka semua cukup pintar untuk tahu kapan harus diam. Bahkan pria tua berkepala putih yang tampaknya berada setengah langkah menuju tahap askenden memilih untuk mundur. Begitu masuk ke menara, Wang Lin duduk bersila. Dengan lambaian tangan, ia mengeluarkan bendera pembatasan, menyebarkan kabut hitam tebal sejauh 5.000 km. Suasana berubah kelam dan menyeramkan. Kemudian ia mengibarkan bendera 1 miliar jiwa. Jiwa-jiwa utama melayang keluar satu demi satu ke dalam kabut, memperkuat penghalang, kecuali satu fragmen jiwa Kilin yang masih terlalu kuat untuk dilepaskan. Akhirnya, ia mengeluarkan batu giok abu-abu pemberian gurunya. Di dalamnya tertulis teknik langkah seni pembantaian surgawi. Perlahan, akal ilahinya menyelami isinya. Hari demi hari berlalu, sebulan penuh Wang Lin tak keluar menara. Biasanya utusan akan menuntut hadiah dan batu roh, tapi orang ini tak sepatah kata pun keluar. Lingkaran kabut hitam menjadi batas tak kasat mata. Bahkan, kultivator transformasi jiwa pun tak berani menembusnya setelah merasakan aura mengerikan di dalam. Setengah bulan lagi berlalu. Kali ini kabut mulai berubah. Suara siulan tajam seperti ratusan pedang yang beradu, kadang raungan keras mengguncang udara. Para kultivator mulai gelisah, rasa penasaran berubah jadi kecemasan. Akhirnya, pria tua setengah askenden itu masuk menara. 3 hari kemudian, ia kembali. Wajahnya pucat, matanya terpaku. Tak lama setelah itu, pengumuman resmi dikeluarkan. Siapapun yang melanggar batas 5.000 km akan dianggap pengkhianat. Kabut hitam kini jadi simbol larangan dan misteri. Wang Lin di dalamnya terus mencoba memahami seni pembantaian, tapi hasilnya tetap nihil. Sampai akhirnya, matanya terbuka, berkilat tajam. Seni ini hanya bisa dipahami lewat pembantaian, bukan meditasi, bukan diam, tapi darah dan pertempuran. Wang Lin berdiri, sekejap kemudian satu langkah membawanya keluar menara. Kabut hitam bergolak di belakangnya dan dunia pun menahan nafas.
Di langit setinggi 10.000 kaki, Wang Lin berdiri diam di atas udara, bagai dewa muda yang mengintai dari balik awan. Tatapannya tajam seperti kilat, dan ketika ia mengangkat tangan kanannya, kabut hitam yang selama ini menyelimuti langit perlahan menggulung, berkumpul ke arahnya. Kabut itu seperti mendengar panggilan tuannya, bergegas dari segala penjuru, membentuk pusaran hebat yang menyelimuti langit. Langit berubah muram, petir berkelebat, guntur menggema keras seperti amarah langit sedang turun langsung ke Ling Yu. Dalam waktu sekejap, semua kabut hitam dalam radius 5.000 km mengerucut, memadat dalam genggaman Wang Lin menjadi bola energi gelap seukuran kepala bayi, berkilat-kilat dengan cahaya pembatasan yang menari di permukaannya. Wang Lin hanya meremas bola itu dan duar. Energi pembatasan runtuh, untaian gas hitam keluar deras seperti naga-naga kecil yang menari di udara, lalu menenun bendera misterius berwarna emas dan ungu. Bendera itu melambai di udara kosong, menghentakkan suara keras seperti sayap ribuan burung gagak yang terbang bersamaan. Masih di udara, Wang Lin memanggil jiwa primer kembali. Dalam sekejap, ribuan jiwa primer masuk kembali ke tubuhnya, terhisap ke dalam bendera jiwa di kedalaman jiwanya. Aku sudah setengah jalan dalam mempelajari seni pembantaian surgawi. Jadi sekalian saja aku sempurnakan bendera ini. Di planet Tianyun nanti, aku perlu lebih dari sekedar keberuntungan untuk bertahan hidup. Wang Lin merenung sejenak. Guru bilang aku harus ke Laut Setan Timur dalam 3 bulan. Sekarang hanya tinggal 1,5 bulan. Haruskah aku pergi atau tidak? Ia menyebarkan akal ilahinya, lalu tubuhnya menghilang seperti asap disapu angin. Beralih di Gunung Lima Roh Ling Yu. Di puncak gunung tertinggi, duduklah Tian Tai, kultivator nomor 1 di negeri ini. Rambutnya sudah putih, tapi auranya masih kuat seperti naga tua. Ia sedang menyerap cahaya bulan, tenang seperti danau beku. Saat langit bergetar, Tian Tai membuka matanya dan bergumam. Orang tua ini menyambut tuan utusan. Wang Lin muncul dari cahaya ungu, ia memberi salam sopan dan Tian Tai hanya tersenyum pahit. Yang kasar itu aku, katanya. Jika aku tak menerobos ke wilayah terlarang waktu itu dan membangunkan binatang buas itu, mungkin tuan tidak perlu repot. Tak masalah, jawab Wang Lin santai, tapi matanya menatap tajam, menilai Tian Tai. Ia tahu lelaki tua ini sedang berada di ambang batas penting menuju tahap askenden. Hidup atau mati, satu langkah bisa jadi segalanya. Aku datang bukan untuk membahas masa lalu, kata Wang Lin. Planet ini, adakah tempat berkumpulnya binatang iblis? Tian Tai mengangguk pelan, lalu melemparkan sebuah batu giok. Ada 3, semuanya tercatat di sini. Wang Lin menerima batu itu, menyapunya dengan akal ilahi, lalu menghilang tanpa sepatah kata pun lagi. Tian Tai menatap kehampaan yang ditinggalkan Wang Lin. Anak ini dipenuhi aura pembantaian. Semoga tak ada yang mengusiknya. Beralih di bumi tanah setan utara, langit utara tampak damai, tapi itu sebelum riak cahaya perak mengoyaknya. Seperti matahari kedua, cahaya itu menyilaukan sebelum akhirnya memunculkan sosok Wang Lin. Wajahnya pucat, nafasnya berat. Ia menelan pil, menstabilkan tubuh, lalu melesat ke pegunungan hitam yang terbentang bagaikan naga tidur. Di depannya berdiri tablet batu raksasa bertuliskan Bumi Tanah Setan Utara. Kabut tipis menyelimuti pegunungan, namun tidak bisa menutupi aroma kematian dan bau busuk yang menyengat. Daerah itu sunyi, tidak ada burung berkicau, tidak ada angin yang membawa nyawa, hanya kedinginan yang menusuk. Wang Lin berdiri sebentar, lalu melangkah maju. Seni pembantaian surgawi hanya bisa disempurnakan lewat pembantaian. Tempat ini cocok. Namun sebelum ia benar-benar masuk ke dalam, beberapa sinar pedang turun dari langit. 5 orang muncul, aura mereka kuat. 3 pria, 2 wanita. Dari cara mereka berpakaian, 2 faksi berbeda jelas berkumpul dalam satu kelompok. Seorang gadis berbaju merah menunjuk ke arah Wang Lin sempat terlihat. Tapi pria yang berdiri paling depan dengan jubah hijau dan pedang di punggung hanya tersenyum sombong. Biasa saja, katanya. Banyak kultivator berlatih di sini. Nanti saat paman guru tiba, siapapun akan menghindar dari kita. Seorang pria lain menyambung. Sekte pedang dalau tak perlu takut. Bahkan sekte nasib surgawi akan pikir-pikir kalau muridnya tak cukup kuat. Namun, di sisi lain, seorang wanita berbaju putih memelototi pria bernama Guo dengan kebencian. Ia tampak anggun, cantik, namun tatapannya menusuk. Guo, aku tak akan lupa cara busukmu. Aku bodoh pernah percaya padamu. Guo tertawa kecil. Kian Kin, aku hanya menjalankan tanggung jawab pada sekteku. Buah emas cemerlang harus kembali ke guruku. Tapi tenang, aku akan sisakan 1 untukmu. Sementara itu, jauh di dalam pegunungan,
Wang Lin yang mendengar dari kejauhan hanya tersenyum tipis. Sekte Pedang Dalau? Mungkin aku bisa gali info tentang senior Zhou Yi lewat mereka. Dan tentang buah emas cemerlang itu sepertinya menarik. Dengan jejak langkah yang tak terdengar, Wang Lin masuk lebih dalam ke bumi Tanah Setan Utara. Pembantaian akan segera dimulai. Di bumi, di wilayah utara Tanah Setan, 3 jam setelah langit kembali cerah, udara yang tenang di bawah tablet batu pecah oleh suara duar bertubi-tubi. 3 sinar cahaya melesat dari cakrawala, menyerupai meteor raksasa yang jatuh dengan keangkuhan 1000 pendekar. 3 sosok itu turun dengan gaya dramatis. Angin keras meledak dari tempat pendaratan mereka, membuat 7 orang yang menunggu terlempar seperti daun musim gugur. Hanya 1 orang yang tetap berdiri di tempat, lelaki bernama Guo, meskipun bahkan dia terdorong mundur beberapa langkah. Dari dalam debu dan angin yang berputar, muncul 3 orang tua berambut putih dengan aura yang luar biasa. Jubah hitam mereka berkibar angkuh, dan di punggung masing-masing terlihat pedang harta spiritual yang memancarkan tekanan seperti gunung terbalik. Dari ketiganya, 1 berada di tahap akhir formasi jiwa, dan 2 lainnya lebih berbahaya lagi, sudah melangkah ke transformasi jiwa. Aura mereka seperti badai yang ditahan dalam tubuh manusia. Guo Xingyi segera membungkuk dalam-dalam. Murid generasi ke-6 Guo Xingyi memberi hormat kepada paman guru. Orang tua formasi jiwa itu tersenyum tipis dan menunjuk kedua rekannya. Sampaikan juga hormatmu pada 2 panah tua dari pavilion pedang. Guo langsung bersimpuh, suaranya semakin dalam. Murid menyapa para panah tua. Panah tua tinggi dari transformasi jiwa mengangkat alis, berdiri dan jelaskan, apakah kamu yang menemukan buah emas cemerlang itu? Dengan sedikit grogi, Guo menunjuk pada seorang wanita muda yang berdiri tak jauh, dingin dan diam, yaitu Qianqin. Junior hanya membantu. Mereka yang menemukannya lebih dulu, tapi mereka kesulitan menghadapi binatang penjaga. Saya hanya lewat. Berapa banyak buahnya? Tanya panah tua bertubuh pendek dengan tajam. Qianqin mengatupkan bibirnya lalu menjawab pelan, sekitar 100. 100? Kedua panah tua langsung menajamkan pandangan. Binatang penjaga 100 buah emas cemerlang itu jelas bukan musuh ecek-ecek. Namun sebelum suasana menjadi lebih panas, seseorang dari sekte Qianqin angkat suara dengan nada tajam dan langsung dibungkam oleh Qianqin sendiri. Diam! Ketegangan pun menebal. Guo mencoba menyelamatkan situasi. Qianqin adalah teman junior. Mungkinkah memberinya 1 buah nanti? Panah tua jangkung tertawa, entah sungguhan atau mengejek. Kalau kita menemukannya, dia boleh dapat 1. Sekarang tunjukkan jalannya. Qianqin menghela nafas dan menatap Guo Xingyi tajam. Hatinya penuh kekecewaan dan kepahitan. Dia mengepalkan tangannya dan melangkah, memimpin mereka ke bumi Tanah Iblis Utara, di mana kabut menggantung pekat dan bisikan angin terdengar seperti suara arwah. Di tempat lain, Wang Lin melayang setenang rembulan, hanya beberapa inci di atas tanah. Kedua tangannya di belakang punggung, wajahnya tenang seperti air danau. Dia sedang mendalami seni pembantaian surgawi, memikirkan cara menyegel kekuatan hidup dalam jari-jarinya. Tiba-tiba, kabut di depan berkedip dan sesosok makhluk kecil menyerangnya. Wang Lin bahkan tak berkedip, ia mengangkat tangan dan 1 jari mengarah. Mazut! Sinar abu-abu halus keluar dari ujung jarinya, menyentuh kabut. Makhluk kecil itu mendesis, meleleh seolah terkena api. Setelah kabut menghilang, terlihat makhluk seukuran kepalan tangan tanpa anggota tubuh, hanya mulut besar menganga yang memancarkan bau asam. Dengan gerakan tenang, Wang Lin menusukkan jarinya ke tubuh makhluk itu. Makhluk itu langsung meledak jadi abu. Untaian gas abu-abu menyelimuti jarinya seperti benang tipis dari dunia lain. Apakah ini kekuatan hidup? Gumam Wang Lin, matanya bersinar penuh rasa ingin tahu. Tapi dia tidak berhenti. Dia terus terbang. Akal ilahinya sudah sejak tadi mengunci keberadaan rombongan sekte pedang Daluo. Dia menunggu mereka menemukan buah emas cemerlang, lalu akan menunjukkan pada mereka arti sebenarnya dari kata pembantaian. Hari terus berlalu dan Wang Lin memburu binatang-binatang formasi jiwa seperti petani memanen padi. Setiap kali dia membunuh, nyamuk raksasanya muncul seperti hantu dari langit, menyedot tubuh binatang itu sampai hanya tinggal tulang. Rambutnya yang tajam dan berkilauan semakin memantulkan cahaya putih setiap kali menyerap esensi. Kadang Wang Lin melihat nyamuk itu bergetar, seolah-olah hendak menerobos ke tahap kekuatan baru. Dia tersenyum. Binatang ini tidak biasa. Saat ia melayang tinggi, matanya tiba-tiba menatap ke arah selatan.
Cahaya tipis berkedip di irisnya. Kelihatannya mereka menemukan buah emas cemerlang. Dengan satu isyarat, nyamuk bergerak seperti bayangan malam, membawa Wang Lin mendekat tanpa suara. Matanya menyala hijau seperti obor roh, sementara aura haus darah menyelimuti langit. Wang Lin tertawa pelan. Ayo kita lihat siapa yang akan membantai siapa. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Yang namanya spoiler pastinya ada yang meleset soal detail cerita dan episodenya ya. Oke, jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.